Manapun ku akan berada, senantiasa kau pun ada. Baik saudara, oke, sebelumnya saya menyapa dulu saudara-saudari. Shalom saudaraku yang ada di YouTube. By the way saudara, bila Anda akan mendengarkan rekaman ini, Anda bisa subscribe channel YouTube saya, Priscilla Das Channel, karena semua terrecord mulai dari khotbah terutama. Baik saudaraku yang terkasih, saat ini mari kita siapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya Tuhan akan bicara dan membongkar segala sesuatu dan saya yakin dia akan menjamah kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa untuk hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan-Mu. Semua karena anugerah-Mu dan saat ini dengan kerinduan hati kami merendahkan hati kami, membuka hati kami. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, di mana benih firman-Mu bertumbuh, berbuah lebat menjadi garam, menjadi dampak. Kami bukan hanya pendengar, tapi terutama pelaku. Dan kami memohon, Roh Kudus, aku memohon kekuatan, hikmat yang daripadamu. Aku minta karunia hikmat, pengetahuan, kepasihan dalam menyampaikan hanya kebenaran firman Allah. Sembunyikan hambamu ini di balik kuasa salibmu. Urapi hambamu, hamba ini Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya kebenaran firman-Mu. Dan bagi kemuliaan namamu yang ditinggikan. Biar hamba berkata-kata yang daripada Engkau. Dan Kau yang menjamah setiap hati, mengubahkan kami. Roh Kudus, bicara pribadi lepas pribadi, berhembuslah yang sakit bahkan disembuhkan saat mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang tersisihkan, yang terabaikan, Tuhan akan menyatakan pewahyuan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sepakat mematahkan segala kuasa, segala hal-hal yang menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan oleh kuasa darah Kristus, keakuhan manusia, benteng-benteng keakuhan manusia yang menolak kebenaran firman Allah dihancurkan saat ini, dipatahkan kuasanya dengan kuasa darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, mungkin cat-catnya tidak bisa saya baca. Saya mohon maaf karena saya harus fokus memberitakan firman Tuhan. Bila Anda punya permohonan doa, saudara bisa letakkan permohonan doa saudara ya. Nanti saya akan bantu ya saudara ya. Dan saudaraku yang terkasih, saya mohon maaf juga ini kayaknya terlalu besar gitu ya saudara ya. Oke. Ya. PSD masa nggak ada? Oke. Oke. Terima kasih buat saudara yang sudah bergabung di acara ini. Eh, apa kabar saudaraku? Ya, mohon maaf ini pengaturan-pengaturannya kembali seperti semula ya saudara yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, bahkan yang ada di Zoom. Jadi ada tiga hal yang akan mendengar saya saat ini menyampaikan firman Tuhan ya. Biar nama Tuhan yang ditinggikan. Baik saudara, firman Tuhan hari ini akan eh, kita dengarkan, saudara, saya memberi judul tokoh perempuan signifikan hari ini, siang ini yang akan kita bahas setelah Rahel dan Lea. Jadi secara sistematis mulai dari kejadian sampai nanti perjanjian baru ya, saudara. Perempuan yang mungkin ini yang ketujuh kali, saudara ya, ketujuh atau keenam. Tamar. Apakah ini Tamara Blizensky? No, bukan Tamar. Bukan Tamara Blizensky tontonnya. Saudara, kalau saya minum sesekali saya mohon maaf karena kadang tenggorokan saya karena sering bicara berjam-jam ya saudara ya. Hmm, saya ambil dulu sesuatu ya saudara, mohon maaf. Baik saudaraku, ya saya akan ambil Bible hari ini. Kita akan sama-sama membaca dari Kejadian 38. Jadi saya memberi judul firman Tuhan sharing kita hari ini adalah melawan ketidakadilan dan menjaga garis Mesias. Kita akan membaca dari Kejadian 38. Saudara, saya akan mengawali ketika tidak ada yang memperjuangkanmu. Jadi ini kisah perempuan bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk Anda semua yang mungkin terabaikan. Tuhan akan tetap menempatkanmu dalam garisnya. Saudara,
Jadi ini kisah seorang perempuan bernama Tamar, saudara. Kita membaca dari Kejadian 38. Saya akan bacakan, ini cukup panjang. Mungkin kita akan berjam-jam, saudara, membahas ini ya, saudara. Tidak masalah ya. Roh Kudus akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang akan memberkati kita semua, yang memberi kita pencerahan, illumination, memberi kita juga kekuatan ya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, terobosan-terobosan yang akan kita alami, saya percaya saudara, terobosan-terobosan itu uh, akan terjadi hari ini, saudara ya. Baik, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita membaca dari eh, Kejadian 38 ya saudara ya. Kita baca dari Kejadian 38, Yehuda dan Tamar. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Syua. Yehuda mengawininya dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Er. Perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Onan. Sekali lagi, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Selah. Yehuda sedang berada di Kejib ketika anak itu dilahirkan. Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri namanya Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia. Yehuda lalu berkata kepada Onan, hampirilah istri saudaramu itu, kawinilah dia menggantikan saudaramu, dan bangkitkanlah keturunan bagi saudaramu itu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan dia yang akan memiliki keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri saudaranya itu, ia membiarkan maninya terbuang. Wow, enaknya mau saudara ya. Nah, mungkin saya akan pelan-pelan saudara membacanya ya. Ini saya akan mengeksegesis dulu sebelum kita masuk. Jadi ini Tamar yang saya beri judul Melawan Ketidakadilan dan Menjaga Garis Mesias. Jadi Tamar gambaran perempuan yang tidak diam dalam sistem yang tidak adil. Hahaha, apakah Anda merasa diperlakukan tidak adil? Wah, saya tahu rasanya, saya tahu. Dan saya tahu bukan karena saya kepahitan saudara ya. Kadang kita diizinkan Tuhan supaya kita menjadi orang yang dipulihkan untuk memulihkan ya. Kalau dilakukan tidak adil, saya merasakannya. Bahkan yang lebih nggak enaknya, yang memperlakukan kita tidak adil ini tidak tahu kalau dia memperlakukan kita tidak adil ya. Nanti dia kena batunya baru dia tahu gitu ya saudara. Ya, ini yang ceritanya pada Tamar ya saudara. Jadi, bila membaca dari Kejadian 38, saya harus menjelaskan ayat per ayat dulu dan inti makna ya saudara ya. Dari saya baca dari Kejadian 38 ayat 1 sampai 5, Yehuda menyimpang dari keluarga perjanjian ya. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan. Saya tadi bacanya sampai ayat 10 ya saudara ya. Jadi saya harus jelaskan supaya jangan terlalu jauh dan ini harus jadi eh, firman Tuhan itu harus dibahas dari dalam keluar. Ya harus dari firman keluar, bukan dari firman dari luar dibawa-bawa cocokologi. Nggak boleh ya saudara ya. Kita eksegesis ya saudara ya. Jadi dari ayat 1 sampai 5 ini bicara bagaimana Yehuda menyimpang. Kenapa Yehuda menyimpang? Karena dia nggak nikah sama orang-orang perjanjian. Jadi dia bisa dikatakan menyimpang dari keluarga perjanjian ya saudara ya. Tapi perhatikan di sini kasih karunia sangat besar. Saya waktu membahas ini saya nangis-nangis saudara ya. Tuhan itu sangat baik sekali ya. Jadi pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Yehuda yang pergi merantau meninggalkan kampung halamannya. Dan dia menjauh dari komunitas perjanjian. Karena dia yang pergi. Hati-hati Anda yang merantau saudara ya. Tapi percaya-percaya selalu ada kasih karunia Tuhan. Tapi jangan main-main gitu ya saudara ya. Dan dia masuk ke dalam relasi duniawi. Dia menikah dengan perempuan Kanaan. Dan dia memiliki 3 anak yang bernama Er, Onan, dan Selah. Nah, saya harus memberi catatan
perkawinan Yehuda dengan perempuan Kanaan ini simbol kompromi. Nanda suka yang, oh nanti saya bawa dia ke Kristen, pacaran dulu asik-asik gitu ya, baru nanti bertobat. Pada kalau udah tahu ya, nah, kamu kompromi-kompromi itu beda sama orang yang komitmen dari awal ya. Selalu ada konsekuensi. Konsekuensi, sama-sama kata-kata konsekuensi. Jadi jangan pernah mempermainkan apabila kamu sudah tahu kebenaran, tidak mungkin yang gelap menyatu dengan gelap. Jaya, maksudnya yang terang menyatu dengan gelap. Jadi jangan kau pacaran-pacaran sama non-Kristen ya. Nanti kamu anak gadis rumahnya ya, dihamilin lalu makanya kau terpaksa jual Yesus. Nanti aku bawa dia ya ya boleh memang pada akhirnya ada kasih karunia tapi ada namanya konsekuensi. Nangis bombay dulu, nangis-nangis ya kan. Banyak waktu terbuang jadinya yang harusnya efektif bila kita bersama dengan pasangan yang seimbang, saudara ya. Kalau soal ini sih saya ngaku juga saudara saya nikah sama Katolik ya saudara. Tapi nikahnya secara Kristen. Tapi ini saja sulit bagi saya banyak air mata. Tapi saya percaya kita semua tubuh Kristus ya. Itu lain cerita. Yang penting dia masih percaya Yesus ya. Tak ku pandang dari gereja mana asalkan berdiri atas firmannya. Kalau ini dibuat-buat saudara. Oke, baik, kita kembali ke firman ya saudara ya. Jadi Yehuda melakukan perkawinan dengan perempuan Kanaan. Ini simbol kompromi. Dan ini simbol kompromi terhadap kemurnian garis perjanjian ya saudara. Nah, tadi sampai ayat 10 ya saya baca dulu ya tadi ya. Istri saudaranya itu jangan memberi keturunan baginya, namun apa yang dilakukannya itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia juga. Si Er dibunuh Tuhan, si Onan dibunuh Tuhan. Wah ngeri juga Tuhan ya kalau dipikir-pikir, kok jahat banget gitu-gitu ya. Nah kalau kita pikir-pikir sama sekarang, ada yang jahat kali dia bunuh-bunuh ini, si Hitler bunuh-bunuh bangsa ini, kok nggak langsung dibunuh Tuhan ya? Ini kenapa dibunuh Tuhan? Percayalah, Tuhan adil, dia selalu adil. Dia melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Tapi yang mau saya katakan, dia maha adil. Dia maha tahu. Dia maha kasih. Apapun yang dia lakukan itu sudah dengan pertimbangannya. Ya, tutup semua ya sayang, anak saya. Maaf ya. Jadi saya ringkas dan saya gali dari Kejadian 38 ayat 6 sampai 10, Tamar diperlakukan tidak adil. Yehuda mengambil bagi Er, anaknya yang sulung, seorang istri bernama Tamar. Di ayat 7 dijelaskan Er mati karena kejahatannya. Tapi Tamar tidak disalahkan. Tuhan tidak pernah menyalahkan Tamar. Ayat 8 sampai 9, Onan diminta melakukan kewajiban levirat. Pada saat itu ada hukum levirat. Kalau misalnya abangnya meninggal, misalnya adiknya belum menikah, abangnya punya janda yang nggak punya anak, jadi ada hukum levirat. Dia harus menikahi janda abangnya untuk meneruskan keturunan. Nah, sebenarnya di satu sisi ini baik, tapi ini juga tidak adil. Ya, pertama mungkin adiknya punya wanita lain yang dia cintai, atau istri si yang janda ini nggak suka dia sama adiknya. Dia nggak punya pilihan karena hukum-hukum levirat ini. Ini sebenarnya ini menyalah menyalah dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, jadi Onan mau nggak mau dia harus melakukan kewajiban levirat. Namun cara dia licik menolak, mau yang enak-enaknya tapi nggak mau bertanggung jawab. Dia berhubungan intim, enak-enak. Wah, apa yang mau dinikmati? Apalagi si Tamar saya yakin cantik. Wah, kesempatan ini si Onan ini ya, memang otaknya aja jorok ya, jahat ya. Wah, baru dia berhubungan intim tapi sengaja menumpahkan air mani ke tanah. Nah, ini dosa. Kita menumpahkan air mani ke tanah. Ini asal kata onan, asal kata dari onani. Karena dia menumpahkan air maninya keluar ya saudara ya. Jadi Anda yang onani itu dosa saudara ya. Urusan Anda lah itu ya. Ini bukan urusan saya di sini ya. Ya, jadi dengan dia onani, dia akan mencegah Tamar hamil. Ini jahat. Ini jahat sekali hatinya. Sikap hatinya sangat jahat, saudara. Maka Tuhan membunuh Onan. Karena penipuannya dan penolakan terhadap tanggung jawab. Ini artinya Tuhan sangat-sangat memperhatikan apa yang kita sudah tahu kebenaran. Kita macam-macam, Tuhan sangat tegas. Selalu ada konsekuensi. Jadi Tamar sebenarnya korban. Korban apa?
korban sistem patriarki yang tidak melindungi perempuan. Dia ditinggal dua kali janda oleh anak-anak Yehuda yang tidak setia. Bayangkan, kalau sudah dibilang jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri, yang paling tahu borok-borok suami adalah istri. Kalau dibilang baik di mata Tuhan, belum tentu baik di mata istri, baik di mata jemaat, bahkan seorang pendeta belum tentu si pendeta ini baik di mata istri, karena yang paling dekat, yang paling tahu borok-borok kita. Apalagi kalau udah dibilang jahat di mata Tuhan, apalagi di mata istri. Siapa yang paling sengsara kalau punya suami jahat? Istri. Mungkin dia suka main tangan, mungkin ada kekerasan, ya itu semua jahat di mata Tuhan, saudara. Yang sengsara adalah istri. Bayangkan, ini punya suami dua kali jahat. Kalau dia bisa pilih, udah dia lihat abangnya si R jahat, pastilah mirip-mirip ini si R abang adik. Males aku sama keluarga ini. Tapi inilah hukum Levirat. Sehingga yang jadi korban siapa? Perempuan pada saat itu. Korban sistem patriarki. Saudara, udah gitu dia dikerjain lagi. Enak-enak mau tapi tidak diberi keturunan pada saat dulu. Perempuan yang tidak punya anak itu kayak aib, saudara. Kasihan ya selalu perempuan yang jadi korban ya. Nggak punya anak yang disalahkan perempuan. Ya, karena itu saya sangat bersyukur Yesus melakukan banyak transformasi terhadap kedudukan perempuan. Saya bangga sekali sama Yesus ya, termasuk dia tidak pernah setuju dengan poligami ya, saudara. Jadi kewajiban Levirat diabaikan. Jadi saya akan baca dari ayat 11 sampai 14. Kemudian Yehuda berkata kepada Tamar menantunya, tinggallah di rumah ayahmu sebagai janda sampai anakku Sela dewasa. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia juga mati seperti kedua saudaranya itu. Lalu Tamar pergi dan tinggal di rumah ayahnya. Beberapa tahun kemudian istri Yehuda, anak Siwa, meninggal. Jadi istrinya si Yehuda meninggal. Jadilah si Yehuda menjadi duda keren. Ya, ini harus denger dulu latar belakangnya ya. Duda kerenlah si Yehuda ya. Usai berkabung, Yehuda pergi ke Timnah kepada orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama Hira. Hira adalah sahabatnya orang Adulam. Ketika diberitahukan kepada Tamar, Tamar udah disuruh pulang, secara halus diusir. Kamu di rumah ayahmu dulu ya, gitu ya. Nah, si Tamar kasihan banget harus pakai janda, pakaian kejandaan. Lalu dia tahu ayah mertuanya si Yehuda sudah jadi duda keren ya. Dan dia sedang menuju Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Ia menanggalkan pakaian kejandaannya. Nah, si Tamar ini melakukan strategi ya. Saya tidak mungkin ini strategi manipulasi yang licik, tapi sebenarnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan berarti si Tuhan membenarkan sikap Tamar yang mengelabui, bukan saudara. Cara Tuhan tetap harus benar, cara manusia yang nggak sabar kadang ya saudara. Tapi selalu ada kasih karunia dalam segala sesuatu kesalahan pun Tuhan tahu hati yang hancur saudara ya. Jadi si Tamar memakai cadar berselubung lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang terletak di jalan Ketina karena dilihatnya bahwa Sela, jadi anaknya Sela dijanjikan akan meneruskan keturunan bagi dia. Tapi Selanya udah dewasa tetapi tidak dijadikan istri Sela. Di sini saya ingatkan lagi ada janji palsu di mana Tamar dikucilkan dengan janji palsu. Manipulasi dari Yehuda lebih dulu. Yehuda bilang, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu. Ini mengusir secara halus. Dan dia memberi janji palsu. Sampai anakku Sela menjadi besar. Saudara, Yehuda takut juga. Selalu menyalahkan perempuan. Sebenarnya untuk kematian kedua anaknya, dia pun menyalahkan menantunya ini. Yang bawa sial. Dia nggak melihat kalau karakter anaknya yang jahat. Menantu terus yang disalahin. Perempuan terus yang disalahin. Kadang begitu, sering sekali ya saudara ya. Ya, kalau orang tua selalu di mana-mana lebih cenderung membela anaknya ya saudara ya. Jadi ini mungkin yang dilakukan Yehuda, tapi ini memberi kita pelajaran. Sebelum kita melihat segala sesuatu, jangan terlalu cepat menjudge siapapun ya saudara. Jadi Yehuda takut anak ketiganya juga mati. Jadi dia menunda kewajiban memberi Tamar seorang suami. Lalu Tamar pun
Kembali ke rumah ayahnya, malu loh saudara, malu. Udah dianggap, kan nggak ada yang tahu siapa yang salah. Pasti semua juga masyarakat nyalahin si Tamar. Ih, janda sial, Black Widow, janda sial, begitu ya saudara ya. Ini secara budaya, ini penghinaan terselubung, saudara. Pengabaian, penghinaan terselubung. Ia dijadikan janda yang digantung tanpa masa depan. Wah, ini saya tahu rasanya. Walau versi yang berbeda ya, saudara. Bagaimana kita diabaikan dan digantung, nggak pernah di iniin, dikasih apa, dibuat nyesek gitu ya saudara ya. Orang-orang yang begini akan menjumpai hukuman dari Tuhan, disiplin dari Tuhan, apalagi kalau sudah tahu kebenaran ya saudara. Jadi di sini ada penundaan, bentuk ketidakadilan pasif. Tamar yang dikorbankan agar Yehuda aman secara simbolik. Jadi Yehuda ini munafik, bertopengkan kemunafikan. Dan Tuhan paling benci orang-orang munafik, menggantung-gantung, memanfaatkan, dan bertindak tidak adil. Anda mungkin merasa, oh saya kan pendeta, nggak ada yang tahu. Ha, ada jemaat yang saya gituin. Hahaha. Tuhan tahu, apalagi kau pendeta, hukumanmu lebih parah ya. Jangan pura-pura kau nggak dengar di sini kalau kau pendeta. Bertobatlah kau. Oke, oke saudara ya. Dan saya baca dari ayat 15 sampai 23 ya, saya lanjut dulu baru kita bahas. Yehuda melihat Tamar dan menyangkah dia seorang pelacur. Nah, ini karena dia kan sudah jadi duda, ada kebutuhan ya saudara. Jadi semua si Tamar juga pakai strategi. Dia tahu kalau si Yehuda pasti ada kebutuhan. Nah, jadi memang Tamar yang punya strategi licik karena dia sudah tidak sabar, dia nggak tahu bagaimana menyuarakan untuk keadilan bagi dia, saudara ya. Tapi jangan cepat-cepat menghakimi perempuan ini, karena perempuan ini dibela Tuhan. Ada sesuatu yang memang benar yang dia lakukan sampai Yehuda sendiri nanti mengaku salah. Lihat perempuan ini sangat berani. Ini saya sebut wanita pertama, seorang emansipator wanita pertama di Alkitab ya. Lalu Yehuda berpaling mendekati perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, saudara ya, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Perempuan itu pun bertanya, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku, kata perempuan itu. Ya, asalkan engkau memberikan jaminan sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Kata Yehuda, apa jaminan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu. Jadi dia sangat cerdik dan sangat cerdas, saudara. Perhatikan ini, perempuan ini bukan mau nafsu, saudara. Tapi dia juga nggak gegabah. Dia sudah dalam diamnya, dalam ketidakadilan yang dia rasakan, dalam air matanya, dia mengambil jalan pintas memang kesannya. Tapi ada kemuliaan di sini. Dia hanya mau punya keturunan. Dan dia sebenarnya bertindak ini karena memang dia diperlakukan tidak adil, digantung. Dia nggak boleh nikah, tapi juga nggak dikasih keturunan. Dia nggak salah, tapi dia yang disalahkan untuk kejahatan anak-anak Yehuda sendiri. Saudara, ada banyak ketidakadilan yang diterima perempuan ini. Dan lihat bagaimana Tuhan membela. Padahal perempuan ini bukan perempuan Israel, perempuan Kanaan. Tapi Tuhan tidak melihat suku bangsa latar belakang kita. Dia dekat sama orang-orang yang tidak diperlakukan adil. Mau Anda dari suku apapun, kalau kamu diperlakukan tidak adil, percayalah ada Tuhan yang dekat padamu. Bila kau jadi korban sistem yang tidak adil, percayalah manusia bisa bertopeng-topeng, menyembunyikan posisinya, cari aman, cari aman. Inilah manusia-manusia pengejut. Tapi saya mau katakan, kamu akan menuai yang kamu tabur. Kamu pikir manusia bisa kebohongi, tapi Tuhan tidak bisa kebohongi. Semua akan dibongkar Tuhan dan yang tidak adil akan dibela Tuhan. Ini pembelaan Tuhan, saudara. Makanya kalau saat ini ada yang mendengar khotbah ini dan Anda sebagai pemimpin, Anda sebagai pendeta, Anda sebagai gembala, Anda sebagai apapun merasa memakai power abuse Anda, memakai topeng Anda untuk menyelamatkan posisi Anda, munafik, munafik, bertobatlah Anda ya.
Karena nanti ada saatnya Tuhan membongkar semua kemunafikan Anda untuk orang-orang lemah yang tidak bisa bersuara. Anda bungkam, Anda manfaatkan, Anda bungkam, Anda manfaatkan, Anda bungkam. Anda pikir, oh tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Tuhan tahu. Dan kalau Anda tahu saat ini firman untuk Anda, bertobatlah Anda. Jangan pernah power abuse dengan kepemimpinan Anda. Enak-enak Anda melihat, oh ini wanita lemah, hanya ibu-ibu. Hahaha, tidak ada yang tahu. Tuhan tahu. Gue emosinya mungkin. Sabar, sabar, sabar gitu ya saudara ya. Ini untuk para pemimpin yang power abuse ya. Dan suka bertopeng kemunafikan ya saudara ya. Yehuda ini munafik. Dia pergi ke pelacuran ya. Kenapa dia nggak nikah aja saudara ya? Tapi dia menuduh si Tamar nanti nomor satu. Padahal dia mencicipi wanita malam nomor satu. Padahal itu kan dosa. Anda pikir pelacur yang dosa? Yang pergi ke pelacuran lebih berdosa. Apalagi yang munafik jauh lebih berdosa. Mau nganggap-nganggap, perempuan sampah, sampah, pelacur. Padahal kau mencicipi pelacur. Kau jauh lebih jahat dari pelacur. Kau sama jahatnya dengan pelacur. Ya, tenang, 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 tenang. Ini nanti kita dengarkan. Saya gemes melihat yang kayak gini nih ya. Ada kemunafikan yang sangat-sangat Tuhan benci di sini. Nah, bayangkan Yehuda. Yehuda ini adalah nenek moyang Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang sempurna. Alkitab begitu jujur. Dan Tuhan tidak pernah mencari yang sempurna. Jadi apapun dosa kita, kalau Tuhan tegur, cepat-cepat kita bertobat. Nah, ini mungkin aspek yang berbeda kemunafikan kita. Mungkin bukan kita kepelacuran atau kita meniduri menantu kita. Mungkin jauh dari situ. Tapi ada hal-hal yang mau Tuhan bongkar lewat firman ini. Dosa kita beda-beda saudara ya. Saya juga mau membongkar. Mungkin ada kemunafikan yang saya simpan dan saya sembunyikan bertopeng kekuasaan saya. Wow, hati-hati saudara. Semua akan Tuhan bongkar pada waktunya. Saudara, saya baca tadi ayat mana ya? Ya, cap meteraimu, kalungmu, dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu Yehuda memberikan semuanya itu kepadanya dan menghampirinya. Perempuan itu pun mengandung olehnya. Ayat 19, perempuan itu bangun lalu pergi. Bayangkan ini. Jadi saudara, firman ini bukan suatu kebetulan. Perhatikan di ayat yang ke-18, saya mendapat rema di sini. Lalu Yehuda memberikan semuanya itu kepadanya dan menghampirinya. Perempuan itu pun mengandung olehnya. Saudara, biasanya kita tahu mengandung 2 minggu kemudian. Gitu ya perempuannya. Tapi kenapa ayat ini si Tamarnya aja belum selesai melakukannya. Mungkin baru aja penetrasi saudara. Langsung mengandung olehnya. Artinya apa? Tuhan mendengar rintihan kerinduan seorang perempuan punya keturunan yang dikelabui, disiasati, hanya dimanfaatkan. Padahal dia hanya minta keturunan, ditahan-tahan apa yang menjadi hak dia, ditahan-tahan apa yang menjadi bagian dia. Saudara, bila Anda ada suka menahan-nahan orang, menahan-nahan karunia orang, menahan-nahan panggilan orang, menahan-nahan potensi orang, hati-hati Anda. Tuhan marah sama yang demikian. Sama seperti Tamar, mungkin versinya berbeda. Kita tahan promosi orang. Oh, kalau Tuhan yang buka nggak akan bisa. Makanya jangan pernah percaya promosi dari manusia. Jangan pernah. Saya tahu rasanya. Ya saudara, nggak perlu juga ngarapin dari manusia. Nggak perlu. Kalau Anda lihat manusia, Anda kecewa. Tapi ini yang saya mau katakan ya. Apa yang menjadi hak orang yang kita tahan-tahan, Tuhan marah. Jadi sebenarnya Tuhan langsung mendengar kerinduan perempuan ini. Tuhan yang paling tahu sikap hati kita. Tamar ini hanya pingin punya anak Tuhan. Aku ingin punya anak. Aku ingin dibersihkan nama baikku. Bukan aku yang buat suamiku itu mati dua-dua. Dia yang jahat, Tuhan yang bunuh. Aku yang disalahkan manusia. Aku diperalat, hanya diperalat seperti itu. Dan aku tidak bisa menikah. Aku digantung-gantung, saudara. Dan aku hanya ingin punya anak. Punya anak. Aku tidak mau nanti punya anak saat mau menopause. Jadinya dia nekat, saudara ya. Tapi lihat di sini, kalau memang Tuhan benci dengan perbuatan Tamar, dia tidak akan membuat Tamar hamil. Bahkan sebelum Tamar meninggalkan Yehuda yang lagi tidur pulas, ya saya baca, perempuan itu bangun. Nah jadi sebelumnya perempuan itu pun mengandung olehnya.
Langsung dibilang sama Alkitab. Artinya pada saat itu saja mereka melakukan hubungan, Tuhan langsung merestui dan membuat Tamar hamil. Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan ini. Ini semua kedaulatan Tuhan ya saudara. Tapi dia melihat kerinduan hati perempuan ini dan langsung menjawabnya. Sebelum perempuan itu, sebelum Tamar tahu, Tuhan sudah buat dia hamil. Perempuan itu bangun lalu pergi. Ia menanggalkan cadarnya dan mengenakan lagi pakaian kejandaannya. Yehuda kemudian mengirimkan anak kambing dan perantaraan sahabatnya, orang Adulam, untuk mengambil kembali jaminannya dari tangan perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak ditemukannya lagi, saudara. Lalu ia bertanya kepada orang-orang sekitar tempat perempuan itu, di manakah pelacur bakti? Dia pikir itu menantunya, jadi dia mungkin gak lihat-lihat wajah karena Tamar mengelabui dengan selendangnya, saudara ya, karena mungkin ini nafsu. Yehuda ini hanya nafsu karena kebutuhan ya saudara ya. Jadi dia nggak lihat-lihat wajah lagi gitu ya saudara ya. Yang tadinya ada di pinggir jalan di Enaim itu saudara ya. Jawab mereka, tidak ada pelacur di sini. Ia kembali kepada Yehuda dan berkata, aku tidak menemukan dia. Juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada pelacur di sini. Kata Yehuda, "Ehm, biarlah barang-barang itu diambilnya supaya kita tidak dihina orang. Sungguh anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menemukan perempuan itu." Saudara, dari sini saya bisa jelaskan dari ayat 15 sampai 23, Tamar mengambil resiko, dia berani mengambil resiko demi haknya. Dia hanya punya kerinduan punya anak, itu haknya si Tamar. Dia tidak salah, saudara. Dia korban sebenarnya. Dia dilihat Yehuda disangka perempuan Sunda. Memang dia melakukan manipulasi karena ia menutup mukanya. Tamar menyamar sebagai perempuan sundal. Karena dulu ada budaya sundal kuil itu biasanya di pinggir jalan pakai-pakai kerudung gitu, saudara, pakai-pakai selendang. Yehuda tidak kenal dan bayar. Dia bayar dengan meterai, tali, tongkat, simbol identitas dan otoritas. Tamar berani bertindak dalam situasi yang tidak ada jalan keluar lagi. Dia tidak nyerah. Ada hal yang saya mau lihat, mau apapun itu saudara kontroversialnya, tapi ini wanita tidak menyerah dengan nasib. Anda cepat kali nyerah, baru suami Anda jadi pelaut, Anda langsung bunuh diri. Banyak kali kasus-kasus, oh on saya lihat perempuan-perempuan. Suami selingkuh, Anda bunuh diri bareng sama anak-anak. Bodoh banget Anda yang ini. Saya kasih tahu, jangan menyerah jadi perempuan. Kalau diselingkuhi, ya udah, bukan saya suruh juga Anda balas selingkuh, bukan saudara. Tapi janganlah pakai-pakai acara bunuh diri, konyol sekali ya saudara. Ini kok saya jadi marah-marah terus ya. Kita akan belajar banyak dari Tamar ini sampai berjam-jam kita nanti di sini saudara ya. Tuhan akan singkapkan banyak hal. Jadi dia tidak bertindak karena nafsu, karena hawa nafsu, tetapi demi haknya atas keturunan dan karena Yehuda tidak menepati janji tanggung jawabnya. Saya baca dari ayat 24 sampai 26. Kita bahas dulu. Ini masih permulaan saudara ya. Ini sudah 32 menit saudara. Tidak apa-apa ya. Saya khotbah berjam-jam saudara ya. Kira-kira 3 bulan kemudian diberitahukanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu telah melacur, bahkan telah mengandung dari pelacurannya. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu keluar untuk dibakar. Nah, tanpa dia tanya dari Tamar langsung bilang, bakar perempuan itu, pelacur. Dia juga mau membalaskan dendamnya. Karena perempuan itu juga anakku, mati 2 orang. Bakar dia, dasar pelacur, pejina. Dia pakai topeng, padahal dia juga baru nidurin pelacur yang dia sangka pelacur, saudara. Dia bisa ambil istri, tapi dia suka memilih pelacur yang untuk ditidurinya. Tapi dia nomor satu bilang, orang-orang belum bilang bakar, dia sebagai mertua, bakar menantuku itu. Jahat sekali ini. Ini topeng-topeng kebusukan yang Tuhan paling benci. Orang-orang munafik pergi ke pelacur, nomor satu ngomong bakar pelacur itu, padahal itu menantunya. Dia nggak nanya dulu, ini mertua apa seperti ini. Mertua mertua apa ini? Saya mau bilang jahanam, nanti saya direkam gitu ya. Ya, maaf maaf. Saudara, ini mertua keterlaluan. Nanya dulu, benarkah menantuku kau melacur? Gak ada nanya-nanya, langsung bilang, bakar, bakar Tamar itu. Ini, padahal dia baru kemarin ke pelacur. Nomor satu dia bilang, bakar perempuan itu. Jadi saudara, saya lanjut lagi saudara ya. Ini
menyesekkan hati, saudara ya. Peter, 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 Mama lagi khotbah. Peter, Peter, maaf ya saudara ya. Eh, jangan di situ, jangan di situ. Mama lagi khotbah. Maaf, maaf, maaf saudara. Jadi eh, kemudian saya baca dari ayat 24 sampai 26, kira-kira 3 bulan kemudian. Nah, tadi harus saya jelasin ya. Ketika Tamar terbukti hamil, Yehuda ingin menghukumnya dengan dibakar, saudara ya. Wow, jahat sekali. Ini tindakan yang keras dan tidak proporsional ya, saudara. Namun Tamar menunjukkan bukti bahwa Yehudalah ayahnya. Yehuda mengakui Tamar lebih benar daripada dia karena ia tidak memberikan Sela. Saya baca ya. Sementara dibawa keluar, perempuan itu menyuruh orang-orang mungkin jadi seret. Seret Tamar, bakar. Kata Yehuda, bakar itu Tamar. Bakar menantuku itu tanpa nanya si Tamar. Udah nggak pernah ditanya, nggak pernah dibutuhi ekonominya. Main bakar-bakar. Ya ini berarti mertua yang kurang ajar seperti ini ya, nggak pernah nanya. Ini betul-betul dia ini merendahkan menantunya karena dia pikir Black Widow karena anakku mati ketika jadi suaminya. Mungkin ada dendam juga kesumat antara Yehuda dan Tamar. Tapi di sini Tuhan menunjukkan keadilan. Saudara, kadang jangan terlalu cepat menyangka dan menjudge orang. Apalagi kalau Anda hanya mendengar narasi dari orang lain. Belum tentu itu benar. Jangan Anda ikut-ikutan membenci yang sahabat Anda benci. Belum tentu sahabat Anda benar. Selalu harus cek, recheck dua sisi. Jangan hanya satu sisi, saudara. Apalagi kalau yang Anda dengar hanya pemimpinnya. Pastilah Anda percaya, oh pemimpinnya ngomong gitu. Pemimpin nggak selalu benar, saudara. Bahkan banyak pemimpin power abuse dengan kepemimpinannya, nyala-nyalahin orang yang dia anggap lemah. Tapi saya mau katakan Tuhan adil dan Tuhan akan mengadili kita satu-satu yang power abuse. Menyalahgunakan kepemimpinan kita untuk membela diri kita, untuk semena-mena sama orang lain. Tuhan akan menagih pertanggungjawaban Anda. Kita semua pemimpin akan justru dihukum dan dituntut tanggung jawab lebih besar. Jadi jangan Anda cepat sekali menjudge orang tanpa lihat dua sisi. Dan jangan cepat membuat kesimpulan kalau sahabat Anda benci seseorang, Anda langsung benci. Jangan. Belum tentu sahabat Anda benar, belum tentu pendeta Anda benar, belum tentu gembala Anda benar, belum tentu pemimpin Anda benar. Karena banyak juga pemimpin itu power abuse. Seperti Yehuda ini. Dia langsung bilang, bakar si Tamar. Padahal dia nggak tahu, dia yang nidurin Tamar. Nah, saudara. Karena dia tahu, Tamar hanya perempuan Kanaan. Tamar hanya janda. Hahaha. Saya bangsawan. Saya orang besar. Semua orang pasti percaya saya daripada perempuan ini. Hahaha. Tapi Tuhan itu adil. Hati-hati Anda yang power abuse dengan kepemimpinan Anda. Hati Anda, para gembala, para pendeta, suka-suka Anda sama jemaat yang lemah. Anda gantung-gantung, Anda manfaatin, Anda fitnah-fitnah. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban Anda. Wah, gue kok kayak gini banget ya. Karena saya juga pendeta, ya. Saya juga pemimpin ya, saudara ya. Ya, jadi saya benci orang-orang yang seperti ini, saudara ya. Baik, saudara, saya akan mengupas dari 24 sampai 26. Tamar akhirnya diakui dia benar dan yang dilakukan oleh Yehuda salah, saudara ya. Jadi Yehuda udah lumayan bertobat, saudara ya. Jadi di sini ada pengakuan Yehuda. Inilah titik balik moral dalam hidupnya. Tamar diakui bukan sebagai penjahat, tapi sebagai pihak yang menegakkan keadilan. Di satu sisi saya benci kemunafikan Yehuda di awal, tapi di sisi yang lain saya mengakui dia pemimpin yang berhati besar ketika Tuhan menyingkapkan kesalahannya. Saudara, kita tidak ada yang sempurna. Sebagai pemimpin kita tidak sempurna. Sebagai apapun kita tidak sempurna. Tapi satu hal yang mau saya katakan, kalau Tuhan tegur kita, jangan keraskan hatimu. Jangan kau tutup dosa dengan dosa, dosa dengan dosa. Cepat kau bertobat, minta ampun. Sama kayak Daud, kalau dia ngaku aja di awal, ya saudara, maka tidak akan banyak korban-korban yang tidak berdosa, saudara. Tapi saya memuji kebesaran hati Yehuda. Dia bangsawan dan dia mengaku salah. Mengaku salah itu sulit, saudara.
Orang mengakui salah, apalagi pendeta ngaku salah. Wah, susah. Gembala ngaku salah, susah, saudara. Dia akan banyak comit-comit hierarki, hierarki. Sibuk dia dengan hierarki. Makan itu hierarki ya. Kebenaran harus Anda ungkapkan, itu lebih penting dari hierarki Anda ya. Di surga nggak ditanya, hei pendeta, sudah kau menangkan hierarki daripada kebenaran? Nggak kayak gitu. Justru Tuhan akan memuja engkau, memuji engkau ketika kau punya hati yang besar, hati yang murni. Kalau kau salah, kau ngaku salah. Nggak cari-cari alasan. Tuhan paling benci orang-orang yang cari-cari kesalahan. Dan saya sangat memuja Yehuda, saudara ya. Dan ada tambahan bonus di sini. Saya lanjutkan ayat eh, 27 ya sampai 38 sampai 30. Saya habiskan aja ya. Yehuda mengenali barang-barang itu, lalu berkata, perempuan itu lebih benar. Ada hati yang besar pada Yehuda. Dan saya berdoa kita semua punya hati yang besar saat kita dikoreksi Tuhan. Kemudian, aku memang tidak memberikan dia kepada Sela anakku. Yehuda tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Ini juga tidak aji mumpung. Kalau ini Yehuda langsung sadar, dia benar-benar mengalami transformasi. Dia nggak mau aji mumpung. Ya udahlah ya Tamar ya. Kita aja nikah ya Tamar ya. Boleh lah ya. Kan udah kuakui depan umum. Boleh lah enak-enaknya lagi ya Tamar ya. Bisa dia begitu. Itu juga sah. Boleh. Karena dia juga sudah jadi duda. Tapi dia punya integritas. Ketika dia salah, dia hancur hati, dia besar hati mengakui, dan dia nggak mau aji mumpung, saudara. Ini yang Tuhan senang. Laki-laki, mana ada nolak bangke. Kayak si Sarah, maulah kau tiduri Hagar. Yakub juga dikasih sama si Lea dan sama si Rahel. Para budak-budaknya langsung ditidurinya. Tapi tidak dengan Yehuda. Tamar sudah ditiduri. Tamar sendiri yang mau ditiduri. Tamar sendiri yang berstrategi ditiduri Yehuda demi memang bukan nafsu, demi punya anak. Tapi Yehuda, sekalipun dia mungkin duda keren punya kebutuhan dan mereka mungkin sama-sama enak gitu ya saudara. Tapi saya memuja integritas Yehuda karena memang Yehuda tidak tahu dia punya prinsip. Anda sebagai pemimpin punya prinsip. Jangan aji mumpung ya, tetap menegakkan integritas. Dan saya memuja kebesaran hati Yehuda saat dia bertobat. Yes, tidak lagi, boleh dong icip-icip dikit. Nggak boleh. Karena ini ada maksud setiap ayat di sini. Kalau dia bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Dan Tuhan sangat menghargai kehancuran hati. Dan sangat menghargai orang yang mau dibentuk ketika dia disadarkan. Dia sungguh-sungguh mau bertobat. Tuhan sangat menghargai. Dikatakan di situ, Yehuda tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Dia bisa aja bersetubuh. Abraham bersetubuh sama budak-budak ya. Ketika apa dia pergi sama keturah sama ini adalah kebutuhan. Kalau pria itu seksnya lebih tinggi gitu lah kebutuhannya. Saya orang kesehatan, saudara aja. Mohon maaf kalau agak vulgar ngomongnya, tapi ini memang kisah di Alkitab, saudara. Tapi di sini dia bisa mengendalikan dirinya. Dia menjaga integritasnya. Ini Tuhan hargai. Apapun dosa masa lalu kita, ketika kita hancur hati, mau dibentuk, mau bertransformasi, dan sungguh-sungguh menjaga integritas kita, ada kehormatan dari Tuhan. Itulah kenapa Yehuda yang dipilih menjadi Mesias. Bukan karena Yehuda lebih sempurna daripada Yusuf. Tapi Tuhan memang tidak cari yang sempurna. Dia cari yang hancur hati. Dia cari yang sungguh-sungguh, saudara. Nah, pada waktu itu, di ayat 28, ketika ia sedang bersalin, seorang dari bayi itu mengeluarkan ya, sebelah tangannya lalu bidan memegangnya dan mengikatkan benang merah tua padanya. Katanya, inilah yang lebih dahulu keluar. Tapi saat anak itu menarik tangannya, kembali keluarlah saudaranya, laki-laki dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menerobos keluar. Karena itu ia dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya berikatkan benang merah menyala. Lalu ia dinamai Jerah. Yehuda dapat keturunan lagi dari Tamar. Bahkan Tamar dikasih Tuhan dua. Karena dia, saya tahu ini dua kembar, ini bukan hanya biologis. Tuhan punya maksud teologis di sini. Karena Tuhan tahu penderitaan perempuan ini. Kalau Tuhan tidak setuju, ya walaupun dia mungkin tidak setuju dengan cara manipulatif Tamar,
Kedaulatan Tuhan untuk membuat Tamar hamil atau tidak, tapi Tuhan mengizinkan dia hamil, bahkan Tuhan beri anak kembar. Karena dia tahu penderitaan perempuan yang menangis dalam diam, menangis dan dibungkam, tidak bisa bersuara. Dia tahu korban-korban sistem patriarki, sistem hierarki, dan dia sangat-sangat menghargai tiap air mata. Saudara, kelahiran Peres dan Zerah adalah kehormatan bagi Yehuda dan juga bagi. Kenapa? Bukan dari Sela keturunan untuk kan bisa aja anak Sela itu kan juga anak Yehuda. Harusnya dari keturunan Sela aja dong. Yesus Kristus tidak. Kenapa dipilih Tamar? Karena itu nggak bukan suatu kebetulan, saudara. Tuhan menghargai orang-orang yang hancur hati dan taat padanya. Ada kehormatan bagi Anda yang taat dan setia. Ada kehormatannya, saudara. Ku mau taat dan setia. Nah, itu lagunya ada ya. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Dan Tuhan menghargai orang-orang yang tidak menyerah menegakkan keadilan. Mau Anda bukan siapa-siapa, mau Anda dianggap budak, Anda nggak layak. Kalau manusia cepat umur satu bilang, hanya aku yang layak, dia tidak layak. Oh, tidak di hadapan Tuhan. Kita semua dikasihinya. Begitu aku sangat-sangat eh, mempersiapkan ini, sangat-sangat melihat Tuhan itu begitu adil. Tamar siapa sih? Bukan siapa-siapa, saudara. Tapi selama bisa aja background Anda bukan siapa-siapa, tapi selama Anda berani menegakkan keadilan, ada Tuhan yang akan mendampingi Anda, asal Anda tidak menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Andalkan Tuhan. Tuhan akan mendampingi orang-orang yang berjuang untuk keadilan dan bahkan Tuhan tidak hanya membuat kau menang, ada kehormatan karena Tuhan kita, Tuhan yang maha adil dan dia senang sama orang-orang yang berjuang untuk keadilan. Saudara, Bayi Peres ini yang jadi nenek moyang Daud dan nenek moyang Yesus Kristus. Kenapa bukan dari Sela? Yaitu karena Tuhan sedang memberi kehormatan bagi perempuan yang mau menegakkan keadilan, yang siap mati, yang berani ambil resiko demi keadilan, yang tidak menyerah walau diperlakukan tidak adil. Saudara, Tuhan ada, Dia ada, matanya ada melihat orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Saudara, garis Mesias tidak lewat keturunan ideal, tapi dari keberanian seorang perempuan memperjuangkan haknya. Perjuangkan hakmu kalau itu memang adil. Jangan kau diam aja. Udahlah, udah. Harus ada bagianmu. Harus berani bayar harga. Harus ambil resiko. Bukan, tidak adil. Diam-diam aja kau. Nonton sinetron. Lalu kepahitan. Lalu bilang, tidak adil. Dunia tidak adil. Lalap kau begitu. Ambil bagianmu, maka Tuhan juga akan bertindak saat kita bertindak karena kita tahu ini adil. Tapi kita harus tahu kapan diam, kapan bertindak. Itu butuh hikmat Tuhan, butuh strategi Tuhan. Tapi saya tidak membenarkan cara si Tamar yang kita lihat yang baik dulu, saudara ya. Tapi tetap walaupun yang kita perjuangkan keadilan, caranya juga harus adil dan benar, saudara. Karena Tuhan tidak suka juga dengan cara yang salah. Akan selalu ada yang dilukai, walaupun niat kita benar. Caranya juga harus tetap benar. Karena itu kita butuh bergantung pada Tuhan. Tuhan tuntun saya. Kadang kita harus diam menanti suara Tuhan, saudara. Ya, bagi yang terlanjur sebenarnya Tamar terlanjur, tapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia tahu batas kemampuanmu, dia tahu kelemahanmu. Ya, bukan berarti kayak Tamar aku berbuat dosa. Jangan. Pasti itu Roh Kudus ngomong, ya kan Tamar kan dia ini orang Kanaan, dia nggak tahu ya. Malah Yehuda orang Israel kagak ngerti bahwasanya dia harus tanda pada Tuhan semesta alam. Malah dia pergi ke pelacuran, dia power abuse, nah banyak dosa. Tapi dari sisi itu kita belajar bahwa Yehuda tetap mau dibentuk saat dia ditegur. Saudara, saat kita, siapa sih kita nggak pernah salah, saudara? Gak ada kita yang nggak pernah salah. Tapi maulah kita dibentuk ketika Tuhan menegur kita sama seperti Yehuda. Saudara, ada banyak makna teologis dalam Kejadian 38 ini, saudara. Ini masih mengeksegesis. Belum lagi kita ke khotbah, saudara. Tenang-tenang ya. Makna teologis dan relevansi kekiniannya dari Tamar dan pemulihan martabat perempuan. Karena ini soal perempuan, Tamar menunjukkan bahwa perempuan tidak harus diam, saudara ya. Jangan diam saat Anda diperlakukan tidak adil. Saudara,
tapi juga tidak menggunakan kekerasan. Jangan impulsif, jangan menyerah pada sistem yang menindas. Minta hikmat Tuhan, kapan diam, kapan bertindak, kapan berstrategi. Minta hikmat Tuhan. Jadi, dari sini kita tahu garis Mesias melalui jalur yang tak terduga. Bisa aja dong. Yehuda kan punya anak Sela juga. Kenapa bukan dari anak Sela aja? Tapi Tuhan memakai kisah yang kadang tidak sempurna, tidak rapi, bahkan kontroversial. Kadang dari tokoh-tokoh yang terpinggirkan, kagak diakui, kayak Tamar. Itu menunjukkan bahwa aku selalu punya kasih karunia yang besar untuk apapun. Tidak ada hal yang tidak bisa dipulihkan oleh kasih karuniaku untuk menggenapi rencana keselamatan. Dari Tamarlah. Kisah Tamar menunjukkan bahwa garis keturunan ilahi tidak selalu berasal dari latar belakang yang terhormat, tetapi dari hati yang benar, hati yang benar, hati yang taat, saudara. Yang ketiga, pertobatan dan pemulihan Yehuda. Pengakuan Yehuda adalah awal dari transformasi. Kalau kamu salah ngaku, jangan kau sembunyikan dosa dengan dosa, dosa dengan dosa. Tuhan paling benci kemunafikan. Tapi dari kisah ini kita belajar kebesaran hati Yehuda dan Tuhan menghargai keterbukaan, menghargai kebesaran hati, pengakuan dosa. Dan ini menyisipkan benih pertobatan di tengah narasi Yusuf, saudara. Inilah menjadi cikal bakal peran Yehuda sebagai leluhur raja-raja, saudara. Ada kehormatan yang Tuhan beri pada orang-orang yang berbesar hati dan mau dibentuk. Karena itu maulah dibentuk. Bila kita melihat dari aplikasi rohaninya, saudara, dari kisah ini, di mana ketidakadilan terjadi saat dunia membungkam suara perempuan, biasanya suara perempuan yang lemah, saudara. Tapi percayalah, ada Tuhan tetap mendengar dan membela. Keberanian Tamar mengajarkan keberanian kudus, berani bertindak benar meski dalam sistem yang tidak benar atau tidak mendukung. Dan di sini ada janji Allah. Janji Tuhan tidak tergantung pada kondisi manusia. Karena Tuhan kita sanggup menepatinya bahkan lewat jalur yang tidak biasa. Nilai perempuan ini Tuhan sangat hargai, yang sering sekali diinjak-injak. Saya bicara kebudayaan zaman pada saat itu, saudara. Tapi Tuhan mencatat, Tuhan memulihkan, dan Tuhan memakai siapapun. Dan pada saat ini perempuan, terutama perempuan yang dunianya diremehkan, ini akan menjadi bagian penting dari sejarah penebusan. Wow, saudara, kehormatan bagi orang-orang yang diperlakukan tidak adil, tapi tidak menyerah. Orang-orang yang bergantung pada Tuhan. Orang-orang yang menangis dengan hati remuk, Tuhan dekat dengan mereka. Saudara, dari kisah Tamar, ini bukan hanya kisah masa lampau mewakili perempuan hari ini yang berjuang untuk didengar, dihargai, dihormati. Melalui Tamar, Tuhan memperlihatkan bahwa tidak ada keberanian yang sia-sia bila dilakukan dalam kebenaran. Tamar, simbol harapan bagi semua perempuan yang memilih berdiri bukan menyerah. Apapun situasi Anda, saudara. Jadi saya mau buat kisahnya si Tamar dulu ini cerita ya, saudara ya. Nah, sebelum kita masuk lagi, saudara, bagaimana Tamar. Jadi Tamar ini melawan ketidakadilan dan dia menjaga garis Mesias. Ketika tidak ada yang memperjuangkanmu, Tuhan tetap menempatkanmu dalam gariskan. Perempuan yang diabaikan, yang bahkan namanya tak disebut dalam undangan pesta. Kisah hidupnya hanya dicatat dalam garis keturunan. Tamar bukan ratu, bukan pula nabi, tapi dalam silsilah Yesus namanya disebut. Itu istimewa, itu kehormatan. Dia hanya menantu, tapi menantu Yehuda, seorang yang berpengaruh saat itu. Dan nyaris suaranya nggak didengar, dan nasibnya nyaris dilupakan, saudara. Karena saat itu perempuan kelas 2. Tamar menikah dengan anak sulung Yehuda, tapi belum rumah tangga terbangun, meninggal karena jahat banget. Ada hukum Lepirat, Onan menikahi dia, tapi Onan juga jahat sampai Tuhan sendiri murka terhadapnya. 2 kali menjanda, dapat suami jahat, dan Yehuda menyalahkan dia. Dan Yehuda mengusir dia secara halus. Dia tidak punya tempat di masyarakat. Semua orang mungkin sama-sama rame-rame menganggap dia janda sial. Saudara, Tamar tahu dirinya bukan penyebab kematian suaminya.
dia harus menanggung akibat itu. Dia tahu bahwa ada ketidakadilan yang tersembunyi di balik kebungkaman Yehuda, pengabaian Yehuda. Tahun demi tahun berlalu, janji akan dinikahkan dengan anaknya Sela tidak ditepati. Dan dunia memutuskan nasibnya. Tapi perempuan ini memutuskan untuk tidak diam dalam ketidakadilan. Dia merancang sesuatu yang sangat berani yang dianggap pada saat itu sangat-sangat berani sekali. Dan itu tidak benar sebenarnya, tapi dibenarkan oleh Tuhan. Dia bukan perempuan Israel, dia perempuan Kanaan. Dia menanggalkan kejandaannya, menyamar jadi perempuan sundal demi haknya. Tamar bertaruh nyawa karena kalau tahu bersundal, saudara itu dibunuh, dirajam, dibakar. Tapi dia berani ambil resiko daripada diam dengan keadaan yang dibungkam, diabaikan. Dia berani ambil resiko. Saudara, Tuhan akan menghargai orang-orang yang berani ambil resiko. Dan seperti strateginya akhirnya dia hamil dari Yehuda dan dia melahirkan Peres, saudara. Tamar bukan korban pasif. Dia simbol kekuatan perempuan yang bangkit di tengah sistem yang tidak memihak. Dia tidak menyerang, tapi juga tidak menyerah. Dia memilih bukan jalan kekerasan, tapi menolak untuk dilupakan. Wow, dia wanita yang berani. Saya sangat terinspirasi dengan Tamar. Dia wanita yang sangat politis strategis, saudara. Tetapi ada kemurnian, ketulusan, kesucian di dalam niatnya, bukan motivasi yang salah. Walaupun mungkin sepertinya sangat kontroversial. Dalam langkahnya yang kelihatan nekat sekali, ada strategi yang diam-diam bekerja. Saudara, kita perempuan zaman ini mungkin suara kita masih ada yang tidak didengar. Mungkin kita menghadapi situasi di mana kita tidak ditepati janji-janji kepada kita. Harapan kita digantung, kita dibungkam, saudara. Tapi seperti Tamar, kita bisa berseru, Tuhan, Engkau tahu, aku akan berdiri bukan hanya untukku, tetapi untuk warisan yang kau titipkan lewat hidupku. Tamar mengajarkan kita bahwa keturunan ilahi tidak lahir dalam situasi yang ideal, tapi dari hati yang setia, hati yang berani memperjuangkan kebenaran. Dia membuka jalan bagi harapan, bukan dengan kekuatan politik, tapi dengan keberanian rohani. Ini undangan bagi kita semua, baik laki-laki atau perempuan. Mungkin kau merasa dilupakan, diabaikan, dibungkam, dikecewakan oleh sistem yang tidak adil, oleh hierarki yang tidak adil, atau diasingkan diam-diam, apalagi dimanfaatin sampai aji mumpung habis, manis sempat dibuang, saudara. Mungkin juga kau diasingkan dari panggilan mulia yang pernah dijanjikan padamu. Jangan biarkan luka membungkam panggilanmu. Tuhan tidak melupakan perempuan-perempuan yang berani berdiri demi kebenaran. Bahkan dalam kisah yang kelihatannya kacau, Tuhan bisa menenun garis keturunan yang mengantar pada keselamatan umat manusia seperti kisah Tamar. Tamar itu adalah kita semua, para perempuan, para laki-laki yang terabaikan, yang berjuang demi keadilan. Yang dilupakan mungkin, tapi Tuhan tidak pernah melupakan, bahkan mencatat kehormatan yang akan kita peroleh saat kita tidak menyerah dan mengandalkan Tuhan. Dalam rencananya, dalam rancangannya, bangkitlah, suaramu penting, engkau berharga di hadapan Tuhan. Imanmu akan membuka jalan bagi generasi berikutnya. Saudara, saya mau ceritakan budaya saat itu. Perempuan kelas 2, tapi wanita ini yang tidak dianggap ini, dia tidak diam dalam sistem yang tidak adil. Bila kita lihat dalam konteks Kejadian 38, di sini ada tengah kisah Yusuf di Kejadian 37 dan 39. Ini bukan selingan acak ya saudara ya, tapi ini menyingkapkan pergulatan moral dalam keluarga Yehuda, salah satu leluhur Mesias. Jadi kita fokusnya bergeser dari Yusuf ke Yehuda yang meninggalkan saudaranya dan menikah dengan perempuan Kanaan yang mencerminkan penyimpangan dari garis perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakub. Di situ ada budaya sistem lepirat, hukum kawin saudara ipar yang seperti sudah saya jelaskan sama dengan yang dipaparkan di Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Di mana ipar harus menikahi janda dari saudaranya yang meninggal tanpa keturunan. Dan ini harus menjaga keturunan, menjaga nama, tanah warisan, dan kehormatan keluarga.
Dan saat itu perempuan sangat bergantung pada perlindungan dan keberlangsungan melalui suami atau keturunan laki-laki. Tidak diizinkan bekerja seperti sekarang. Bahkan dulu perempuan nggak boleh sekolah. Ya gimana dia mau kerjanya yang bagus? Sekolah aja nggak boleh. Dibatasi bukan karena dia on saudara ya. Karena dibatasi perempuan. Mungkin gini dibatasi takut nanti perempuannya lebih pintar daripada laki-lakinya. Nggak seperti itu juga saudara. Dan janda itu tanpa anak itu rawan, itu aib, itu rentan dan memalukan. Itulah yang terjadi pada zaman Tamar. Tapi seperti yang saya sudah jelaskan ayat per ayat wanita ini tidak menyerah. Ada 7 yang akan kita pelajari dari Tamar, saudara. Melawan ketidakadilan dan menjaga garis Mesias. Kejadian 38, perempuan yang tampak dibungkam tapi justru berdiri dalam garis penebusan, saudara. Saya mau katakan perempuan ini yang kita baca kisahnya di Kejadian 38, dia teguh dalam identitas walau diperlakukan tidak adil. Ayat kuncinya di Kejadian 38 ayat 6 sampai 11 ini memberi kita makna yang dalam secara teologis bahwa Tamar tidak melawan dengan amarah tetapi tetap menjaga martabatnya meski ditolak, ditelantarkan Yehuda. Dia tidak membiarkan ketidakadilan menentukan nilai dirinya. Oh, tidak apa-apa. Aku tidak akan nyerah. Dia pikir pasti ini perempuan nyerah sendiri, mati sendiri. Hahaha, tidak ada yang tahu. Tapi perempuan ini memilih tidak, tidak, tidak. Enggak remeh lu sama perempuan ya. Jangan remehkan mama-mama saya jadi ingat iklan saya, jangan remehkan mama-mama berdaster gitu ya. Kadang perempuan muda banget, alah ada janda lah nggak ada yang tahu itu ada wanita, ada keluarganya juga miskin-miskin, udah jadi kita korban kan. Oh Tuhan tahu, Tuhan tahu. Mau apapun latar belakang Anda penting di mata Tuhan. Anda yang diperlakukan tidak adil, apapun latar belakangmu, kamu penting di hadapan Tuhan. Kamu penting di hadapan Tuhan. Ini juga mengajarkan kita jangan sembarangan sama orang ya. Ya, dan Tamar tidak membiarkan orang lain yang menentukan. Dia tidak membiarkan ketidakadilan menentukan nilai dirinya. Oh, aku benar. Bukan karena aku si Onan itu mati. Memang mereka jahat kok aku yang disalahin. Sikit-sikit aku yang disalahin. Perempuan yang disalahin. Apa salahku? Ya kan? Nah, ini kalau kita benar, jangan menyerah. Ada Tuhan yang akan membela. Banyak perempuan saat ini mengalami penolakan. Langsung bunuh diri. Jangan kamu on bunuh diri. Lihatlah si Tamar ini ya. Baik dalam keluarga maupun pelayanan, Tamar mengajarkan bahwa integritas dan harga diri kita tidak ditentukan oleh perlakuan manusia, melainkan oleh kesadaran siapa kita di hadapan Allah. Jadi ya nggak usah kok dia itu hanya begini, dia nggak pantas. Semua kita nggak ada yang pantas pada dasarnya ya. Jadi jangan dengarkan mereka, bukan mereka yang menentukan nilai dirimu, tetapi kita semua berharga di hadapan Tuhan. Dan keadilan Tuhan tidak pernah tertidur, bahkan saat dunia ini membiarkanmu terbungkam, percayalah. Dunia bisa membungkam, tapi tidak bisa membungkam keadilan Tuhan. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Teladannya. Ya, teguh dalam identitas walau diperlakukan tidak adil. Kamu putri kerajaan Allah. Orang kadang nggak terima ya, saudara. Saya tahu rasanya nggak diterima gitu ya, saudara ya. Saya tahu rasanya ditolak gitu, diabaikan gitu, saudara tahu rasanya. Pura-pura dikecilkan, diintimidasi gitu, ya, saudara. Saya tahu rasanya. Tapi kita perlu tahu identitas kita berharga di hadapan Tuhan. Kita putrinya, walau kita diperlakukan tidak adil, nggak apa-apa. Kita tetap berharga dan Tuhan akan menyatakan keadilannya. Yang kedua, berani melawan sistem yang tidak adil, tapi dengan hikmat. Kita tiru si Tamar. Kuncinya di ayat Kejadian 38 ayat 14 sampai 19 jelas berkata Tamar tidak menyerang sistem patriarki secara frontal. Kita kadang nggak perlu nyerang langsung dengan nggak perlu saudara ya. Saya juga pernah kok begitu, bukan berarti saya nggak pernah. Oh, saya banyak melakukan kesalahan. Tapi seperti Yehuda mengajarkan saya, jangan juga kamu menutupi kesalahan dengan kesalahan. Kalau ditegur, nah itu bagian dari pembentukan kerendahan hati. Ya, saya juga pernah kok suka nyerang orang frontal-frontal, tapi saya langsung ditegur Tuhan, saudara. Kalau ditegur langsung lembutkan hatimu, saudara. Dari Tamar kita berani, kita belajar tentang strategi, jangan menyerang sistem yang tidak adil secara frontal. Cukup diam.
minta hikmat Tuhan. Bertindak dengan strategi yang membungkam kejaliman. Bertindak demi jangan balas dendam ya saudara. Tidak perlu balas dendam saudara. Tapi bertindaklah untuk keadilan ilahi. Niatnya keadilan ilahi saudara. Perempuan Kristen dipanggil bukan hanya jadi korban, tapi agen perubahan, agen perubahan yang membongkar semua ketimpangan secara benar, secara bijak, penuh hikmat, dengan keberanian yang didasarkan pada kebenaran. Itulah kekuatan rohani, saudara. Ketaatan kita pada Allah kadang mengharuskan kita bertindak melawan arus, tapi bukan melawan kasih, melawan arus yang tidak adil, bukan melawan kasih. Saudara, ini yang kita pelajari dari Tamar, melawan sistem yang tidak adil dengan hikmat. Yang ketiga, dari Tamar kita belajar setialah menjaga tujuan ilahi dalam hidup kita. Setialah menjaga tujuan ilahi dalam hidup kita. Kejadian 38 ayat 8 dan juga ayat 14. Tamar tidak hanya memperjuangkan hak pribadi, tetapi secara tidak sadar dia mempertahankan garis Mesias. Dia nggak pernah mikir kalau dia yang akan garis keturunan Mesias. Tuhan bisa pilih dari Sela. Itu kedaulatan Tuhan, tapi dia menghargai orang-orang yang bertindak, orang-orang yang hancur hati dan tidak menyerah, mengharapkan dan menantikan Tuhan dan mengambil bagiannya dengan taat dan setia. Ada kehormatan untuk itu. Saudara, bisa jadi dari yang lain kalau Tamar kepahitan, maka dia tidak akan mendapat kehormatan itu. Tetapi Tuhan memakai kesetiaannya karena dia setia kepada adat Levirat. Dia setia dalam kebenaran dan dia tidak diam dengan ketidakadilan. Ini sarana yang justru Tuhan pilih dia untuk memelihara garis penebusan, saudara. Kadang kita tidak ngerti sepenuhnya kenapa kita harus setia dalam situasi sulit, saudara. Walau Anda diperlakukan tidak baik oleh gembala Anda, jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan Anda lihat gereja, jangan Anda lihat gembala Anda, jangan Anda lihat pemimpin Anda karena mereka juga manusia. Doakan mereka. Tapi jangan kecewa. Kalau Anda lihat manusia Anda kecewa, lihat Tuhan. Lihat Tuhan, dia tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Seperti Tamar, dia tetap setia dalam situasi yang sulit. Dia boleh aja beneran jadi pelacur. Dia boleh aja keluar dari keluarga Yehuda karena memang itu yang Yehuda inginkan. Tapi dia setia pada perjanjian, saudara. Mungkin ada orang yang berstrategi mengabaikan Anda supaya Anda keluar dan Anda yang disalahkan. Dia sendiri yang keluar. Setialah pada jalur itu walaupun itu sulit. Tuhan akan memberi Anda kekuatan sehingga Anda tidak bisa disalahkan. Anda tetap benar dan Tuhan akan memberi Anda kehormatan. Setialah dalam kebenaran walaupun situasinya sulit. Seperti Tamar, dia setia. Ini yang membuat dia menjadi bagian dari kisah besar Allah yang melampaui hidup kita sendiri. Ketaatan kecil kita hari ini akan berdampak pada keselamatan generasi berikutnya. Ketaatan kecil kita hari ini, sekecil apapun kita taat, itu punya dampak untuk keselamatan generasi berikutnya. Ya, Mama kok badui saya Mama? Anak saya apa adanya. Sambil ngomong anak adalah ministry pertama. Ya, jadi yang keempat, saudara, menyuarakan kebenaran tanpa kekerasan. Saudara, tadi apa? Setia menjaga tujuan ilahi dalam hidup kita walau situasinya benar. Jangan kau pendetanya mengecewakanku, aku masuk non Kristen aja, aku tinggalkan Yesus, mereka semua mengecewakan. Jangan kau lihat manusia kau kecewa, tetap setia sama Tuhan, ya. Yang keempat, suarakan kebenaran tapi tidak perlu dengan kekerasan. Suarakan kebenaran tanpa kekerasan. Saudara, ada kehormatan untuk orang-orang yang bijak seperti ini. Ayat 30, Kejadian 38 ayat 25 sampai 26. Tamar tidak menyerang Yehuda saat dituduh. Tamar nggak langsung bilang, Yehuda yang tidurin aku, dia yang tidurin aku, dasar kamu ya, pria laknat kamu. Dia juga nggak mau mempermalukan Yehuda karena memang dia yang ingin dituduri dengan situasi itu. Ini menunjukkan, dia hanya menunjukkan bukti tanpa banyak ngomong. Wah, ini padahal wanita cuman janda, saudara. Tapi pemikirannya sangat politis dan strategis yang bijak, saudara.
Saya kagum dengan wanita ini. Bukan wanita Israel, bukan wanita bangsawan. Dia hanya wanita Kanaan biasa yang diabaikan, tapi lebih cerdik, saudara. Ini yang namanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Inilah Tamar, saudara. Motivasinya benar, ya saudara. Dia tidak mempermalukan Yehuda. Inilah kekuatan kita perempuan dalam kesenyapan, kesetiaan dalam kesenyapan, dan kita punya kekuatan yang mengandung kebenaran sekalipun dalam kesenyapan. Peter, Paul, maaf ya saudara. Jadi dalam dunia yang keras ini, suara kebenaran tidak harus datang dengan lantang. Oh, aku yang benar, aku yang benar. Gak perlu. Kesaksian yang jujur dan tenang justru akan menggugah pertobatan orang lain. Tamar membela haknya dengan benar, dengan tenang, dan juga dia menggugah si Yehuda yang pada saat itu salah kaprah, salah sangka terhadap dia. Yehuda bertobat gara ada kelembutan Tamar yang berani ambil resiko tapi bijaksana. Dia menyuarakan kebenaran pada Yehuda. Yehuda kau salah. Yehuda kau munafik. Yehuda kau tidak adil samaku. Mana hakku? Bukan salahku anakmu mati. Mana janjimu Yehuda? Dia tanpa kekerasan melakukannya, saudara. Suara perempuan yang berdiri dalam kebenaran adalah suara yang paling didengar surga. Tuhan mendengar Anda semua yang tetap berdiri dalam kebenaran. Saudara, yang kelima kita belajar dari Tamar. Teladannya yang membuka jalan pertobatan bagi orang lain. Kuncinya, Kejadian 38 ayat 26 jelas berkata reaksi Yehuda ini yang menjadi titik balik hidupnya, transformasi hidupnya. Tamar dipakai Tuhan jadi alat menyadarkan Yehuda, menyadarkan dosanya, bukan dengan debat. Banyak udah berdebat sekarang, apalagi pendeta sama pendeta, teolog teman teolog berdebat aja ya saudara ya. Tapi ini si Tamar memberi kita strategi yang sangat bijak. Dia menyadarkan mertuanya yang bangsawan itu, yang meremehkan dia, tapi bisa sadar dengan perilaku Tamar yang lembut. Inilah yang memimpin Yehuda kepada pertobatan, saudara. Jadi kesucian hidup kita bisa menjadi cermin pertobatan bagi dunia di sekitar kita. Yang keenam, dari Tamar kita belajar bagaimana menjaga warisan dan generasi Mesias. Kuncinya di Kejadian 38 ayat 29 dan juga di Rut, ya saya akan membahas Rut 4 ayat 18 dan Matius 1 ayat 3. Di mana dikatakan anak Tamar Peres tercatat dalam silsilah Daud dan Yesus menunjukkan bahwa Allah mempercayakan sejarah penebusan melalui rahim perempuan yang terabaikan, yang nggak dianggap. Tuhan suka pakai orang-orang yang nggak dianggap, yang diabaikan karena dia dekat sama orang-orang yang remuk hati. Mau dia budak, mau dia bukan orang-orang biasa, tapi kalau dia remuk hati Tuhan dekat. Jadi Tuhan itu maha adil. Dia maha adil, saudara. Bersuaralah kepada Tuhan. Saudara, perempuan Kristen dipanggil menjaga warisan rohani keluarga, bukan hanya secara biologi, saudara, tapi melalui pengasuhan iman, doa, dan keteladanan. Saudara, Allah akan mempercayakan masa depan kerajaannya di dalam tangan orang yang setia, terutama Anda perempuan yang terabaikan tapi tetap setia. Di tangan Anda, Tuhan akan percayakan masa depan kerajaannya. Karena yang melahirkan keturunan itu perempuan. Jadi saya bicara generasi itu bicara perempuan, saudara. Mau Anda banyak laki-laki hebat tanpa ada perempuan, mau gimana? Tapi perempuan yang dipilih Tuhan bukan sembarangan. Wanita-wanita yang tangguh, yang berani membela keadilan. Tuhan akan beri kehormatan menjadi ibu yang akan menjadi penghasil generasi-generasi penerobos pemimpin. Seperti Tamar, biasa aja latar belakangnya. Tapi dia berani bersuara untuk kebenaran dengan cara yang cerdik. Dan yang ketujuh, dari Tamar kita belajar untuk mewakili suara perempuan yang dipulihkan dan diakui Allah. Kejadian 38 ayat 26 sampai 30. Mbak, nanti aja, Mbak. Ya, sebentar dulu ya, Mbak. Jadi mungkin kamar mandi dulu, maaf ya, Mbak. Tamar meski awalnya dipinggirkan, akhirnya diakui lebih benar daripada Yehuda. Ini juga butuh hati besar seorang Yehuda yang
Dia bangsawan, mengaku salah untuk budak yang, bukan budak, untuk menantu yang dia remehkan awalnya. Ini butuh kebesaran hati. Nggak semua pemimpin gini. Dia tahu salah juga pura-pura nggak salah. Dia nggak mau minta maaf gitu ya salahnya. Pikirnya dia hebat banget dia jadi pemimpin gitu ya saudara ya. Tapi saya percaya yang dengar ini adalah pemimpin-pemimpin yang berhati besar. Kalau Anda salah, Anda minta maaf sebagai pemimpin itu bukan menunjukkan kelemahan, itu menunjukkan kekuatan. Hanya pemimpin yang berhati besar yang akan jadi pemimpin yang besar. Dan pemimpin yang berhati kecil cuma mengamankan posisi sembunyi-sembunyi. Tidak akan pernah dipakai jadi pemimpin yang besar. Saya ulang, hanya pemimpin yang berhati besar akan jadi pemimpin yang besar. Dan sebaliknya, ya saudara ya, itu sudah hukumnya. Percayalah, percaya. Perhatikan orang-orang besar itu punya hati besar. Dia punya hati besar. Yehuda besar, tapi pernah melakukan kesalahan, dia berhati besar, ngaku salah. Ngaku salah itu butuh merendahkan hati. Dan itu butuh kebesaran hati. Tapi Tuhan menghargai orang-orang yang mengakui kesalahannya. Saudara, Anda ngaku salah, bukan Anda lemah, Anda kuat. Saudara. Jadi Tamar meski awalnya dipinggirkan, akhirnya diakui lebih benar oleh Yehuda. Dan dia diabadikan dalam silsilah Kristus. Tidak peduli seberapa jauh dunia menyingkirkanmu. Bila engkau berjalan dalam kebenaran, Tuhan sendiri yang akan menempatkanmu dalam garis kehormatan. Bila kau berjalan dalam kebenaran, saya ulang, Tuhan sendiri yang akan menempatkanmu kembali dalam garis kehormatan. Jadi pemulihan Allah lebih besar dari stigma dunia. Yang penting bukan bagaimana mereka memandangmu, tapi bagaimana Tuhan menempatkanmu. Saudara, Tamar bukan hanya tokoh Alkitab, dia simbol harapan, ketaatan, keberanian dalam setiap generasi. Dia tidak duduk dalam luka, dia nggak mau kepahitan, dia nggak mau mengasihani diri, saudara, tapi dia berdiri dalam warisan. Kisah ini mengajak kita semua untuk percaya bahwa meskipun ada ketidakadilan itu belum akhir bila kita bawa kepada Tuhan. Tuhan turut bekerja. Bahkan dalam segala situasi saat kita membawanya kepada Tuhan. Dia membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Dan dia akan bekerja bahkan dalam jalur yang tersembunyi. Dan dia setia sama orang-orang yang setia. Dan dia setia sama orang-orang yang diremehkan, diabaikan. Dan terutama dia sangat setia sama perempuan yang setia menjaga kebenarannya seperti Tamar. Saudara, saya luar biasa. Tadi kita sudah bicara tujuh teladan Tamar. Tapi saya mau jujur, Alkitab ini jujur, saudara. Saya ulang dulu yang tadi yang 7 itu. Siapa tahu Anda sudah lupa, Anda keluar masuk ya saudara. Yang pertama, teguh dalam identitas walau diperlakukan tidak adil. Yang kedua, berani melawan sistem yang tidak adil tapi dengan hikmat. Yang ketiga, setia menjaga tujuan ilahi dalam hidup kita apapun situasi sulitnya. Keempat, suarakan kebenaran tanpa kekerasan. Suarakan kebenaran tanpa kekerasan. Minta hikmat Tuhan. Kelima, bukalah jalan pertobatan bagi orang lain. Bukan ngancurin orang lain. Bukan nyudut-nyudutkan orang lain. Yang keenam, jaga warisan dan generasi Mesias. Generasi yang takut Tuhan. Ketujuh, mewakili suara orang. Ya, suara perempuan yang dipulihkan dan diakui Allah. Saudara, Tambun, saya mau jujur juga. Tamar punya karakter juga yang harus kita hindari. Alkitab begitu jujur ya. Jadi ya ada 7 teladan, tapi kalau 3 aja yang untuk dihindari gitu ya saudara ya. Jadi Tamar bukan perempuan sempurna, nggak ada yang sempurna di dunia ini nggak ada saudara ya, nggak ada. Ya, tapi dalam ketidaksempurnaannya, Tuhan mengajar kita untuk hidup lebih bijak, lebih kudus. Jadi ada maksudnya, bukan untuk menjatuhkan Tamar atau siapapun, saudara, tapi supaya kita lebih bijak, lebih kudus. Saudara, pertama dia bertindak di luar batas. Sebenarnya ada tindakan yang di luar batas tanpa mencari hikmat dari Allah. Kuncinya di Kejadian 38 ayat 13 sampai 15 saat dikabarkan sama Tamar. Nah, dia langsung cepat-cepat gitu. Karena mungkin dia sudah lama menanti. Tamar mengambil langkah drastis untuk menuntut keadilan dengan menyamar jadi perempuan sundal. Saudara, walaupun niat kita benar, tujuan kita benar, caranya harus tetap benar, saudara. Ini jujur dalam kisah Tamar ya. Tapi mungkin karena dia tidak tahu, saudara ya. Dia menuntut haknya dalam garis keturunan dengan cara yang beresiko moral. Sebenarnya ini amoral, saudara ya. Dan ambiguitas etis.
Tapi Tuhan memang tetap memakai tindakan Tamar ini untuk maksud yang lebih besar. Bukan berarti Tuhan membenarkan yang demikian. Tindakan yang impulsif Tuhan tidak benarkan. Manipulatif Tuhan tidak benarkan. Tapi Tuhan mampu menebus setiap keputusan kita bahkan yang salah, tetapi kehendaknya selalu mengarah pada kekudusan. Saudara, banyak perempuan hari ini, kalau dia terluka, dia frustasi karena tidak adil, langsung impulsif, buru-buru, nah, tanpa tanya dulu sama Tuhan. Nah, ini yang jadi pelajaran. Jangan cepat menyelesaikan masalah dengan jalan pintas, membuat langkah bahkan di luar batas. Memang perlu ambil resiko, tapi jangan di luar batas yang bijak. Tetap andalkan Tuhan, berdoa Tuhan. Jangan biarkan aku memperjuangkan hakku, memperjuangkan kebenaran ini dengan cara yang tidak kudus. Tuhan, tolong aku Roh Kudus. Kadang kita perlu menunggu dan bertindak dengan hikmat Tuhan. Tahu kapan dia, kapan bertindak, saudara. Yang kedua, dia mengandalkan strategi diri daripada bergantung pada penyertaan ilahi. Saudara, kesetiaan Anda, ya, tanpa pun bertindak begini, ada tindakan Tuhan yang lebih benar, tapi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, tapi saya tidak mau membenar-benarkan cara saudara. Tetap kita harus belajar dari sini. Bukan berarti saya ajari, ayo ambil resiko, ayo tidur-tidur aja dulu. Nggak kayak gitu saudara. Tetap caranya harus benar. Saya harus jujur dengan apa yang Alkitab ajarkan. Walaupun dari kisah-kisah yang sangat kontroversial saudara. Dari sini kita belajar. Pada saat itu Tamar menanggalkan pakaian kejandaannya dan duduk di pintu geras menyamar jadi pelacur. Saudara, saya tidak membenarkan cara ini. Tapi Tuhan dengan kedaulatannya dia turut bekerja bahkan dalam ketidaktahuan Tamar. Tapi kita belajar ini bukan berarti saya aja oh ayo nekat ambil resiko. Bukan. Saya percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan dan dia mau dengan cara yang benar, Tuhan pasti bisa mengambil cara yang lebih baik, saudara. Tamar memang mengambil resiko dengan skenario kompleks yang kontroversial untuk haknya dan berhasil. Tapi tidak ada catatan bahwa dia mencari pertolongan Tuhan secara eksplisit atau membawa pergumulannya pada Tuhan. Saya tak yakin kalau tuh dia berdoa aja, saudara. Walaupun dia diperlakukan tidak adil, mungkin ada cara yang lebih baik ya, saudara ya. Tapi Tuhan itu maha baik, saudara. Dalam ketidaktahuan kita, dia maha kasih. Tapi kalau udah tahu ya, saya bilang begini ya, jangan pula Anda ambil-ambil resiko, doa dulu ya, saudara ya. Kita bisa mempelajari sisi rapuh Tamar. Perempuan yang terluka, ditinggalkan, berusaha mengambil kendali penuh atas nasibnya. Tapi hidup iman mengajarkan kita untuk membawa luka kita. Setiap luka kita bawa pada Tuhan. Bawa pada Tuhan. Kita perempuan Kristen sering merasa harus kuat sendiri, susun strategi, bertindak cerdas. Tapi kita melupakan untuk berserah dan meminta pimpinan Tuhan lebih dahulu. Kita perlu berdoa, Tuhan, tuntun aku dalam keputusanku. Ajar aku mengandalkan bukan kekuatanku, tapi kekuatanmu. Mencari hadiratmu dan suaramu lebih dulu. Nah ini perlu kita cegah, saudara. Yang ketiga dari Tamar, hal yang harus dihindari, yaitu berdiam dalam identitas yang ditingkatkan oleh rasa sakit. Jangan pernah balas dendam, saudara. Jangan tujuannya karena dendam, saudara. Kejadian 38 ayat 11 memang bukan dendam si Tamar, tapi karena rasa sakitnya. Dia mencari keadilan ya. Sebenarnya ya ini kita tetap harus belajar dari sini, saudara. Kebenaran harus saya ungkapkan. Saudara, Tamar pergi dan dia tinggal di rumah ayahnya sebagai janda. Dia melihat Sela telah jadi besar tetapi tidak dinikahkan. Tamar mengenakan pakaian janda. Memang sangat lama. Ini lambang duka dan status tertahan. Dia hidup dalam posisi menunggu tak kunjung ada jawaban. Luka dipelihara hingga menggerakkan tindakan yang ekstrim. Menunggu bisa menjadi latihan iman sebenarnya. Saudara, seringkali orang-orang yang akan diberi Tuhan terobosan diberinya menunggu dulu, karena Tuhan sedang melatih iman kita. Tapi jika tidak ditopang oleh pengharapan ilahi, ini bisa berubah jadi kepahitan dan keputusan tergesa. Tuhan tidak memanggil kita untuk menetap dalam luka, dalam trauma, dalam kepahitan, tapi Dia ingin memulihkan hati kita di dalamnya. Saudara, banyak perempuan yang mungkin terlalu lama hidup dalam luka, kepahitan, duka, penantian yang hampa.
luka tidak diserahkan pada Tuhan. Ini bisa membuat identitas yang semu, yang merasa kita tidak layak, tidak penting, tidak diperhatikan karena ada luka yang tidak disembuhkan. Setiap lukamu bawa sama Tuhan. Jangan sampai menjadi kepahitan. Bawa sama Tuhan. Tuhan akan memulihkannya. Tuhan memulihkan tidak tanggung-tanggung, bukan hanya dipulihkan, kau akan diberi kehormatan dan diutus. Katakan Tuhan, jangan biarkan aku tinggal dalam identitas yang dibentuk oleh luka. Tapi pulihkan aku. Aku memang terluka. Jujur, bukan berarti nggak jujur. Jujur, saudara. Kalau terluka, akui. Tuhan, kaulah tabib yang ajaib. Hanya kau yang bisa sembuhkan luka ini. Jangan aku dibentuk oleh luka ini. Sembuhkan, Tuhan, sembuhkan. Supaya aku pulih dan memulihkan juga yang terluka. Pulihkan aku agar aku hidup sebagai putrimu, sebagai anakmu yang dipanggil untuk rencana besar. Saudara, Tamar bukan tokoh tanpa cacat. Siapa sih kita yang sempurna? Tapi Alkitab begitu jujur, tidak menyembunyikan sisi gelapnya. Tapi dari narasi ini kita banyak belajar bahwa Tuhan memang tidak memakai yang sempurna, tidak mencari yang sempurna, tetapi mau dibentuk. Dalam kelemahan kita bercermin bahwa sebagai setiap orang mau perempuan Kristen ya kita dipanggil bukan hanya untuk berani tapi juga untuk berani murni, berani kudus, berani bergantung pada Tuhan. Bukan hanya sekedar berani, tapi berani murni, berani kudus, dan berani bergantung penuh pada Tuhan. Wow, Tuhan sangat menghargai orang-orang yang demikian, saudara ya. Jadi kita sudah bahas bagaimana ya. Jadi saya mau bilang saudara, bahkan dalam bisu dan diam, seorang perempuan dapat menjadi suara paling keras di hadapan surga. Wow, saudara, ini luar biasa. Saudara, saya bangga sekali dengan yang begini. Jangan anggap enteng lukamu. Tuhan bisa menulis kisah penebusan melalui luka itu. Tanya, di mana merasa dibungkam. Tanya, dan apa yang Tuhan ingin aku perkatakan hari ini dengan iman. Tanya jujur, Tuhan suka kejujuran, saudara. Ya, jadi Tamar adalah anugerah yang menembus rantai ketidakadilan. Saudara, saya suka sekali firman ini. Tuhan tidak mencari latar belakang yang sempurna untuk menjalankan rencananya. Dia mencari hati yang tetap berjalan dalam respon kebenaran, saudara. Dia mencari yang mau dibentuk, yang mau tetap setia. Jika sistem tidak memberimu ruang, Tuhan pasti akan menciptakan jalur ilahi bagimu, percayalah. Minta Tuhan menunjukkan bagaimana hidupmu dipakai untuk maksud kekal ya saudara ya. Jadi dari sini juga saya banyak belajar saudara. Rahim yang berserah, hati yang berserah kepada Allah akan melahirkan generasi penakluk saudara ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Saudara percaya, serahkan bagian hidupmu yang paling terluka kepada Tuhan. Biarkan Tuhan menjadikannya saluran warisan ilahi. Tanya pada Tuhan, apa yang Tuhan sedang tumbuhkan dari hidupku yang dianggap hancur sebelumnya, saudara. Jadi ini luar biasa saudara ya. Saya senang sekali saudara dan em, saya berdoa di sini saudara ada yang mau dipulihkan Tuhan saudara. Saya akan saya ingin menyampaikan eh, pewahyuan, nubuatan sebagai akhir ya. Jadi jangan takut mengungkap kebenaran dengan bijaksana tapi ungkap kebenaran dengan bijaksana. Walaupun kamu sendirian, percaya Tuhan tidak pernah melewatkan air matamu. Justru Dia sedang menulis ceritamu. Jangan izinkan trauma atau reputasi masa lalu menjadi penghalang bagi masa depan rohanimu. Doakan ya agar keberanian yang kita lakukan itu keberanian yang bertindak dengan benar, walau sangat sulit, walau tidak populer. Kita perlu membangun komunitas yang saling mendukung, terutama perempuan ya. Perempuan mendukung perempuan yang terabaikan. Bukan diam aja lu. Nah, yang penting selamat, selamat suamiku selamat. Jangan kamu kayak gitu. Nanti ada kalanya kamu yang kena giliran diperlakukan gak adil ya. Ya. Jadi karena ada banyak Tamar, ada banyak perempuan yang tidak diperlakukan tidak adil, yang lemah-lemah saudara ya. Kalau kamu tahu ada yang demikian, jangan kau diam ya.
nanti ada saatnya kau kena batunya gitu. Yang kayak gitu juga ya. Tamar tidak dikenal seperti Esther atau Maria, tapi di tengah lukanya, stigmanya dia berdiri dalam kebenaran untuk ketidakadilan yang diperjuangkannya, memperjuangkan kebenaran sehingga Tuhan memakainya, diberi kehormatan karena keberaniannya untuk membela kebenaran. Jangan remehkan kisahmu, jangan remehkan keberanianmu karena Tuhan pun tidak pernah meremehkan siapapun. Tuhan kita tidak butuh kisah yang sempurna. Dia mencari hati yang berani berdiri dalam kebenaran. Kadang garis Mesias dijaga bukan dari mimbar, tapi dari rahim perempuan yang berani. Dan saat dunia berkata engkau aib, Tuhan sedang berkata engkau warisannya. Saudara, ada yang ingin saya berikan pewahyuan saat ini ketika saya berdoa. Anda yang mendengar ini bagi Anda dari kisah Tamar ini. Saya mau katakan ini bagi Anda. Engkau dipilih untuk menjaga garis janji Allah. Engkau bukan hanya yang melayani, tetapi engkau terutama ini untuk perempuan, menegakkan garis warisan ilahi. Engkau tidak hanya akan menyuarakan kebenaran, tetapi engkau akan berdiri di celah seperti Tamar demi generasi yang akan lahir dalam rencanaku. Saudara, Tuhan berkata saat ini pada Anda, dia seperti dia juga berkata pada saya, aku telah melihat air matamu yang jatuh di tengah pengkhianatan dan ketidakadilan. Aku telah mendengar jerit hatimu saat jalan ditutup, saat pintu tidak dibukakan. Tapi aku Tuhan Allah yang adil, yang sedang menulis kisahmu seperti aku menulis kisah Tamar yang dunia tolak, namun kukukuhkan dalam garis keturunan Kristus. Saudara, saat ini untuk Anda seperti Tamar dipanggil. Seperti Tamar, kita semua dipanggil bukan hanya untuk bertahan, tapi menyuarakan kebenaran dengan kebenaran profetik. Kita melayani dengan menjaga benih rohani yang akan lahir melalui pelayanan kita. Bukan hanya untuk dilihat dunia, tapi untuk mewarisi kemuliaan melalui garis Mesias yang kita jaga dengan hidup kita, saudara. Ada pewahyuan yang Tuhan mau nyatakan, saudara. Engkau adalah suara bagi yang dibungkam. Seperti Tamar tidak bersuara di awal, tapi tindakannya berbicara lantang. Seperti itu pula Tuhan akan menaruh dalam dirimu suara profetik bagi perempuan-perempuan yang tidak didengar, yang terbuang, yang terhukum, yang ditinggalkan atau dilupakan oleh sistem. Tuhan berkata, suaramu akan menjadi gemuruh di padang sunyi. Kata-katamu akan membangkitkan perempuan dari abu luka menjadi pilar-pilar pemulihan. Engkau akan berdiri dalam peralihan generasi. Seperti Tamar berdiri di titik krusial antara ketidakadilan dan warisan. Seperti itulah panggilanmu bukan hanya untuk generasimu, tapi untuk generasi yang akan lahir dari pelayananmu. Tuhan menaruh di tanganmu obor pewarisan untuk melatih, memperlengkapi, mengurapi perempuan masa kini agar berdiri dalam garis Mesias. Tuhan juga berkata, engkau adalah penjaga warisan rohani. Seperti Tamar tidak membiarkan janji keturunan terhenti. Demikianlah engkau akan dijadikan Tuhan garis penjaga, garis pewahyuan. Agar janji-janji Allah terus mengalir melalui pelayanan. Kalau saya dipercayakan melalui Empower Woman Ministry. Yang bukan hanya gerakan, tapi gerbang ilahi untuk menyatakan kemuliaannya melalui perempuan. Saudara, ada nubuatan yang akan menguatkan. Engkau tidak akan ditelan sejarah karena Tuhan yang menulismu dalam silsilahnya. Engkau tidak akan hilang suara karena Tuhan telah menanamkan dalam dirimu keberanian seorang Tamar. Jangan takut disebut radikal seperti Tamar. Engkau bergerak dalam strategi Tuhan. Jangan ragu walaupun berdiri seorang diri seperti Tamar. Karena Tuhanlah yang akan membenarkan dan menjadi pembela kita. Saudara, bagi Anda, yang apapun pelayanan Anda, itu bukan sekedar program kalau itu dari Tuhan, tapi tenda pertemuan bagi setiap orang yang terluka, terabaikan seperti Tamar, yang sedang bergumul antara luka dan janji, antara sistem dan takdir ilahi. Panggilanmu akan terus melahirkan benih-benih pemulih, seperti Peres dan Jerah, keturunan yang akan menerobos dan menyinari, saudara. Demikian saudara,
Kita dipanggil bukan untuk bertahan, tapi melawan ketidakadilan dengan keberanian. Kita dipanggil bukan hanya diam, tapi mengatur strategi ilahi yang saya ini katakan strategi ilahi agar kebenaran tidak terhenti. Kita dipanggil bukan untuk disembuhkan saja, tapi untuk melahirkan generasi yang membawa terang, membawa terobosan, saudara. Saat hukum manusia gagal, ingat ini. Ini suara profetik di sistem yang membungkam. Saat hukum manusia gagal, ketika keadilan dibengkokkan, ketika suara kebenaran dipadamkan, terutama suara perempuan, Tuhan akan membangkitkan seorang Tamar yang berani berdiri di celah dan berkata, janji Allah tidak akan gagal di generasiku. Katakan, aku bukan sekedar perempuan biasa. Aku dipanggil untuk menjaga benih ilahi, menjaga perjanjian, melahirkan warisan kerajaan. Aku akan berdiri bahkan saat tidak ada yang mendukung. Aku akan melangkah bahkan saat jalan tampak mustahil. Aku akan bersuara bahkan saat dunia memilih diam. Karena aku adalah Tamar, perempuan yang dipakai Tuhan untuk menulis ulang sejarah, mengubah alur sejarah. Seperti yang dikatakan oleh Yehuda, dia lebih benar daripada aku. Ini juga ayat buat Anda. Dunia mungkin tidak mengerti, tapi surga telah membenarkan langkah ilahi yang Anda ambil. Demikian firman Tuhan, saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman. Kau dekat sama orang yang diperlakukan tidak adil, dibungkam. Kau tidak melihat latar belakang kami yang mungkin bukan siapa-siapa. Tapi saat kami tidak menyerah dan tidak diam, tidak membiarkan diri kami pahit, tapi berusaha bayar harga, ambil resiko. Kami mau lebih bijak dari Tamar dengan menantikan dan juga melakukan strategi ilahi. Kau akan membela orang-orang yang dibungkam, diperlakukan tidak adil. Jadikan kami Tuhan, bentuk kami supaya kami seperti Tamar yang tidak diam tapi juga berstrategi menantikan Engkau. Ajari kami, Tuhan. Ajari kami supaya kami menantikan Tuhan, supaya kami setia sekalipun dalam situasi sulit, setia dengan panggilan kami, sekalipun selalu dibungkam dan ditahan-tahan. Kau pembela kami, kau pembela orang-orang yang dipinggirkan, yang diabaikan sistem, yang diperlakukan tidak adil, dan kami percaya kau Allah yang adil. Sekarang aku berdoa buat setiap orang yang diperlakukan tidak adil. Engkau jamah mereka. Mereka yang mungkin sudah kepahitan. Engkau bangkitkan hati mereka. Pulihkan. Pulihkan biar Tuhan memulihkan tiap lukamu. Berikan itu pada Tuhan. Jangan kau hidup dan menyimpannya. Jangan mengambil tindakan berdasarkan luka. Tetapi biar lukamu menjadi kesaksianmu saat kau serahkan pada Tuhan. Tidak hanya dipulihkan. Tapi kau akan diutus untuk memulihkan orang-orang juga yang terluka. Dalam nama Yesus terima ini. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Dalam nama Yesus keadilan ditegakkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Terima kasih Anda masih stay tune di sini. Anda yang mau mendengar rekamannya, Anda bisa subscribe channel saya dan bisa saksikan di YouTube saya, Priscilla Das Channel. Besok kita kembali lagi dengan tokoh perempuan yang berbeda. Tuhan memberkati. Saya sapa dulu yang di YouTube. Tuhan memberkati. Bye.